Jangan lupa ya, klik subscribe, kemudian like dan share-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Febri kali ini dengan materi matriks pelajaran kelas 11 ya, matematika wajib. Ya, untuk kali ini kita akan lihat kompetensi dasarnya apa dan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kemudian KD yang keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Seperti itu kompetensi dasarnya ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian matriks, kemudian menjelaskan konsep transpos matriks, mengidentifikasi fakta pada matriks, dan kesamaan matriks dengan jumlah konteks, dengan masalah kontekstual. Oke, baik, kita mulai ya. Materi matriksnya ini nanti terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, pengertian dan notasi matriks. Yang kedua, operasi matriks. Yang ketiga, determinan dan inverse matriks. Yang terakhir, menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah yang pertama ini, yaitu pengertian dan notasi matriks. Kita lanjut ya. Pengertian dan notasi matriks. Yang pertama, matriks itu adalah apa? Yaitu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, susunan bilangan-bilangan ini biasanya diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Kemudian bilangan-bilangannya disebut dengan anggota atau elemen. Kita lihat kalau misalnya ada contohnya ya, contohnya nih. Nah, biasanya matriksnya seperti itu. Kalau kayak gini berarti ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, yang ke bawahnya 1, 2, 3. Ini menggunakan kurung biasa dan menggunakan kurung siku. Oke, Ibu akan contohkan yang lain, misalnya ini ada yang lainnya, misalnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini ada contoh matriks yang lain. Kemudian bisa juga di sini ada contohnya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, itu ya. Aduh. Gitu. Itu contohnya matriks. Kita lihat kalau untuk notasi atau lambangnya dan juga ordo matriksnya seperti apa. Notasi itu dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi jika suatu matriks terdiri dari M baris dan kolom, maka M kali N-nya menyatakan ukuran atau ordo dari suatu matriks. Misalnya seperti ini. Ada matriks A, maka dia elemen-elemennya, misalnya matriks yang terdiri dari 2 baris, misalnya A1, di sini 2 baris, berarti ada ini A11, ini artinya baris pertama kolom pertama, 21 berarti baris kedua kolom pertama, A12 baris pertama kolom kedua, A22 baris kedua kolom kedua. Misalnya ada lagi A13 baris pertama kolom ketiga atau A23 baris kedua kolom ketiga. Ini contohnya, berarti ini matriks A itu ordonya adalah 2 kali 3. Itu ya. Kita lihat contoh soal. Nah, matriks A yang tadi itu 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, 5, 16, 18, 7, 11. Kita lihat ini, kalau yang dilingkari misalnya 6, maka itu termasuk baris kedua kolom
kedua. Nah, baris itu yang sebelah mana sih sebenarnya? Nah, baris itu ini akan Ibu tunjukkan, ini merupakan baris nih. Ini baris ke 1. Kalau yang di sini, ini baris ke 2. Kolomnya yang kemana? Nah, yang ini bawah jelas baris ketiga ya. Kemudian kalau ini kolom, berarti ini kolomnya kolom ke 1. Nah, kolom keduanya mana? Ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Kalau untuk yang ini 11 contohnya lagi. Baris kedua, kolom ketiga. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan elemen A 3, 2, yaitu 18. Betul. Kita lanjut ya, itu seperti itu. Jadi notasi dan ordo matriksnya. Kita lanjut dengan yang ketiga, bagian dari bahasan pengertian matriks tadi ya, macam-macam matriks. Nah, jadi matriks itu ada macam-macamnya. Yang pertama, matriks berdasarkan baris dan kolom, banyaknya baris dan kolom, itu ada 4 macam. Yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Kemudian yang kedua nih, yang kedua matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Kemudian yang ketiga matriks persegi panjang, matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, berarti ada yang sama baris dan kolomnya, yaitu disebutnya dengan matriks persegi. Untuk yang kedua, berdasarkan pola elemennya, ini terdiri dari 4 juga. Yang pertama, yaitu matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Kemudian matriks diagonal, matriks yang dia jenisnya persegi juga, tapi pada diagonal utamanya tidak semua 0, tapi yang elemen yang lainnya 0. Jadi yang di diagonal utamanya itu enggak 0. Untuk matriks identitas, nah ini dia yang ketiga, adalah matriks persegi juga yang elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Dan yang keempat, jenis matriks yang keempat ini adalah matriks segitiga. Matriks persegi juga yang berordo n kali n dengan elemen matriksnya di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nanti matriks segitiga ini ada 2. Kalau misalnya elemen yang atasnya yang tidak 0, berarti itu dia segitiga atas. Kalau yang di bawahnya yang tidak 0, maka itu disebut segitiga bawah. Kita lihat contohnya ya. Untuk yang matriks baris sini kan tadi yang terdiri dari satu baris. Masa contohnya misalnya ada matriks A 1, 2, 3. Nah, ini boleh seperti ini. Atau matriks B, misalnya ada matriks B ini sama dengan kan matrik ya, misalnya elemennya 0, 1, 0, boleh seperti ini dan seterusnya. Bisa juga misalnya ada matriks C matriks 1, 2, ini juga disebut matriks baris. Yang kedua tadi matriks kolom ya, kita lihat matriks kolom misalnya ada contohnya A sama dengan ke bawah, misalnya ini ya matriksnya 0, 0, 1 misalnya. Jadi terdiri dari hanya satu kolom. Atau misalnya matriks B-nya elemennya A, B, C, boleh juga seperti ini. Untuk yang ketiga, contoh matriks persegi panjang, tadi kan ukuran baris dan kolomnya tidak sama ya. Kita lihat bisa juga misalnya matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misal gini. Atau misalnya ada contoh matriks B min 1, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, ini 1, kemudian 4, misalnya di sini, min 2, 1. Nah, ini contoh. Kalau yang A ini berapa ordonya? Ini A-nya ordonya 2 kali 3. Sedangkan yang B ini ordonya 3 kali 4. Seperti itu. Matriks persegi, contohnya, ini kan dia sama ukuran baris dan kolomnya. Misalnya 2 kali 2, nanti 1, 0, 0, 1 misalnya. Atau misalnya matriks B-nya 3, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1 misalnya. Ini berarti matriks B-nya berordo berapa? 3 kali 3. Sedangkan matriks 0 itu adalah matriks yang elemennya semuanya 0. Ya udah, kita misalnya 0, 0, 0 boleh, atau 0, 0, 0, 0, maka ini juga termasuk matriks 0. Untuk matriks diagonal, contohnya misalnya ada A, elemen diagonal utama itu yang sini. Misalnya dia bukan 0. Misalnya 1, 2, 3. Ibu akan bikinkan matriks persegi dia kan ya, tadi jenisnya jadi persegi, tapi yang selain ini 0, selain diagonal utama. Mana yang disebut dengan diagonal utama? Diagonal utama ini yang ada angkanya 1, 2, 3 itu. Nah, ini disebutnya diagonal utama. Kemudian untuk matriks identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1. Misalnya ibu bikin matriks 3 kali 3, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini matriks persegi yang diagonal utamanya ini 1. Selain itu 0. Atau misalnya matriks identitas yang 2 kali 2, berarti 1, 0, 0, 1. Jelas ya. Kemudian yang terakhir contoh matriks segitiga. Ini matriks segitiga misalnya matriks persegi juga yang diagonal utamanya bukan 0. Berarti misalnya di sini 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 2 misalnya. Nah, berarti ini kalau yang seperti ini, nah ini kan ibu kasih warna yang berbeda. Ini kalian lihat di sini. Nah, ini berarti matriks segitiga atas. Kita lihat kalau untuk yang matriks lainnya, misalnya yang B, matriks persegi juga. Berarti misalnya 1, 0, 0, min 1, 2, 0, 3, 1, 4 misalnya. Nah, ini disebut matriks apa? Yang dikasih tanda merah ini berarti yang di bawah diagonal ini. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga bawah. Cukup jelas ya? Oke. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Jika diketahui matriks segitiga atas sebagai berikut: B 8 min 4 min 5, X min 4Y 0, 1, 0Y min 1, 1. Maka nilai X yang memenuhinya adalah apa? Kita lihat lagi. Matriks segitiga atas itu berarti kalau kita mau lihat ininya, yang bagian sini nih, segitiga atas ya, berarti yang bagian sininya
Nah, ini yang Ibu kasih tanda hijau ini tidak 0, berarti yang selain itu 0. Maka ada X min 4Y dan Y min 1 itu sama dengan 0. Udah, kalau kita ingat definisi itu, maka kita tinggal X min 4Y sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya, apa? Y min 1 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa langsung tahu jawabannya Y-nya sama dengan 1. Kalau udah, berarti kita substitusi Y sama dengan 1 ke X min 4Y sama dengan 0. Maka X min 4 dikali 1 sama dengan 0. Ini berarti, oke, sini berapa? X min 4 sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya sama dengan 4. Tadi pertanyaannya apa? Nilai X yang memenuhi. Maka ini. Jadi Y-nya sama dengan 4. Gitu ya. Baik, kita sudah sampai ke bagian yang keempat, yaitu transpos suatu matriks. Di sini Ibu akan bahas agak cepat aja ya. Transpos matriks itu adalah perubahan posisi elemen. Jadi kalau ada suatu matriks A, transpos matriks barunya yang terbentuk itu elemen-elemen pada baris matriks menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Bahasa gampangnya, yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Kalau kita notasiin, ini notasinya ada A aksen atau A transpos itu A pangkat T. Nah, kalau ada transpos matriks itu A dengan ordonya M kali N, maka transposnya atau A transposnya adalah N kali M. Agar lebih jelas kita lihat contoh. Nah, seperti ini. Kalau ada A tadinya berordo 2, 3 kali 4, 3 kali 4. Baris pertama 2, 3, 4 dia akan menjadi kolom yang pertama 2, 3, 4, 0. Kemudian baris yang kedua ini Ibu ganti dengan ini dulu ya pointernya. Nah ini yang tadinya min 5, 2, 1, 0 ini adalah baris yang kedua, maka dia akan menjadi kolom yang kedua nih. Min 5, 2, 1, 0. Kemudian 0, 3, 5, 1, 0, 3, 2, 1 maaf. Ini adalah baris yang ketiga, dia akan menjadi kolom ketiga yaitu 0, 3, 2, 1. Contoh lain ya, biar lebih jelas kita lihat. Ibu akan pakai seperti biasa, warnanya warna hijau. Ini kita lihat pennya. Tulis dulu ya, di sini ada kan misalnya. Ini tadi contoh. Nah, misalnya contoh lainnya. Ini ada B. Misalnya berordo berapa ini? Kalau ada contoh matriks 1, 2, 3 ini ordonya berapa? 1 kali 3. Maka B transposnya menjadi 1, 2, 3. Jadi ke bawah. Gitu. Misalnya ada C. Matriks 2 kali 3. Misalnya ada 1, 0, 3, 2, 4, 5. Maka C transposnya seperti apa? Nih, C transposnya yang tadinya baris menjadi kolom berarti 1 ini 103-nya kan ke kanan, maka menjadi kolom berarti 103 di sininya 2, 4, 5. Seperti itu. Jelas ya, sudah ada 3 contoh untuk transpos matriks. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan dengan materi terakhir dari
subbagian yang pertama tadi ya, pengertian itu, yaitu kesamaan dua matriks. Apa yang disebut dengan matriks yang sama gitu ya. Matriks yang sama itu matriks yang kalau elemen-elemen yang bersesuaiannya sama. Atau bahasa lainnya ini, matriks A, IJ dikatakan sama dengan matriks B, IJ jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap elemen yang seletaknya juga sama. Kalau ibu membahasanya tadi, matriks adalah yang elemen yang bersesuaiannya sama. Kalau ditulis matriks sama dengan itu berarti yang ini. Matriks A sama dengan matriks B. Kita lihat contoh soalnya. Baik, sebelum contoh soal, ibu kan kasih contoh dulu ilustrasinya ya. Ilustrasi matriks dikatakan sama. Ini misalnya di sini ada A, elemen, berarti misalnya dia ordo yang pertama kan harus sama. Misalnya ordonya 2 kali 2 berarti A11, A12, kemudian di sini A21, A22. Nah, matriks B berarti di sini apa? B11, B12, kemudian B21, B22. Dia dikatakan sama kalau elemen-elemen yang bersesuaian sama. Maka kita lihat di sini berarti kalau ada A11 harus sama dengan B11. A12 harus sama dengan B12 dan seterusnya. Gitu ya. Kita lanjut dengan contoh soalnya. Soalnya diketahui matriks P 2 X plus Y X min Y 5. Kemudian matriks Q-nya 21 3 5. Nah, di sini diketahui P-nya sama dengan Q, maka tentukan nilai X plus Y-nya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat penyelesaiannya. Tadi matriks yang dikatakan sama itu kalau dia ini berarti di sini P sama dengan Q, maka unsur ini nih yang di sini. Nah ini dia X plus Y, dia sama dengan 1. Ini ya. Kemudian kalau yang ini X min Y, dia sama dengan 3. Kayak udah kita tinggal tuliskan. Nanti di sini di sini X plus Y-nya sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian X min Y sama dengan 3. Ini persamaan yang kedua. Untuk menentukan nilai X dan Y, kalau persamaannya seperti ini gimana? Kita bisa selesaikan dengan menggunakan eliminasi atau substitusi. Karena sudah sama, ini kita tinggal eliminasi. Mau dieliminasi yang mana dulu? Misalnya mau mengeliminasi Y, maka kita pakai tanda plus. Ini habis, tinggal 2X sama dengan 4. Jadi kurang Y-nya habis ya nih. Kemudian berarti ini X-nya sama dengan 4 bagi 2. Itu X-nya sama dengan 2. Oke, gitu ya. Kalau sudah, kita jangan pakai eliminasi lagi. Misalnya mau pakai substitusi. Oke, berarti kita substitusi. Tadi Y yang X yang sudah kita dapat sama dengan 2 ke persamaan. Misalnya persamaan berapa? 1 boleh. Kita dapat X plus Y sama dengan 1. Tadi X-nya kita ganti 2, ditambah Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 dikurang 2. Y sama dengan min 1. Seperti itu. Karena yang ditanya nilainya X dan Y-nya aja, maka kita lihat ini, maka nilai X-nya ini
X-nya 2, satu lagi, Y-nya juga ini minus 1. Tuh, jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini adalah materi terakhir kita di matriks. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.